Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang B, jenis-jenis transformasi geometri. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dua ya. Kalau kita lanjutkan, ini di sini ya, dua refleksi pencerminan. Kemarin translasi ya. Ini poinnya sudah keterangan yang minggu lalu sudah kita sampaikan. Refleksi ini ya. Tidak. Lanjut. Ini dia. Ada berapa rumus refleksi untuk menentukan bayangan antara lain. Yang poin ketiga nih. Jadi poin ketiga refleksi terhadap sumbu Y. Kemarin itu kan sumbu Y X ya. Jadi ini rumusnya P dalam kurung XY kita cerminkan ke sumbu Y, hasilnya P aksen min X aksen Y aksen. Inilah dia hasilnya. Oke, ingat ya selalu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita buatlah gambarnya atau grafiknya, kita lihat seperti ini. Ya. Ini dia. Ini misalkan si A tadi bayangannya kan, atau si P tadi ya. Ini kita buat si A, lambang-lambang si A. Kemudian bayangannya kita refleksikan ke Y, ini kan sumbu Y ini kan. Maka hasilnya A aksen sama dengan min X aksen, Y aksen, inilah dia tadi ya. Oke, ini si A, lanjut. Ya si B ya, semua lah ini seperti ini ya, kita coba. Nah, inilah hasilnya seperti ini C, terus C, kita buat hasilnya ini. Oke ya, jadi negatifnya itu adalah si absisnya ya. Itu ya, kita lihat. Jadi kita buat ya. Jadi yang jadi negatif itu absisnya, sementara ordinatnya dia tetap gitu ya. Oke, ini dia ada. Jadi matriksnya dalam bentuk matriks ini X aksen, Y aksen sama dengan min 10, 01. Ini rumus dalam matriksnya, bentuk matriks ya. Ini harus diingat. Jadi kalau mengingat ini, jadi gampang kita menjawab soal-soal ini. Oke, masuk ke contoh. Nah, ini contoh 1 ya. Di sini kita buat tentukan bayangan dari P63 dicerminkan terhadap sumbu Y, gitu ya. Oke, penyelesaian. Refleksi pada pencerminan ini terhadap sumbu Y, nilai absis menjadi kebalikannya, maksudnya itu jadi negatif ya, dan ordinatnya tetap. Letak titik, ini dia P tadi nih, X Y tadi menjadi P aksen min Y, min X dan Y. Jadi yang berubah itu adalah absisnya ini kebalikan dari X ini ya, atau X kebalikannya itu menjadi negatif, sementara ordinatnya kan tetap bahasanya. Kalau di sumbu Y kemarin kan yang berubah adalah ininya, ordinatnya ya, kebalikannya, absisnya tetap itu ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia rumusnya kan sudah kita buat ya, 6. Ini misalkan 63 sumbu Y. Nah, ini P aksen. Jadi ini hasilnya ya, min 63. Ingat itu ya. Oke, lanjut kita buat dalam bentuk matriks ya seperti ini tadi kan. Ini kan min 1001 ya kan. Jadi X aksen, Y aksen itu seperti ini. Nah ya, kita susunannya. Jadi kan awalnya 63 tadi ini ya. Oke, lanjut. Ini kita jawab di sini. Jadi X aksennya jadi min, ini tadi ya, min 1 dikali 6 nih dia, min 1 kali 6. Kemudian 0 dikali 3 nih ya, 0 kali 3 jelas ya. Lanjut, kemudian 0 kali 6 nih, 0 kali 6. Kemudian 1 dikali 3, 1 kali 3. Ya, hasilnya makanya X aksen sama dengan, ya udah, min 1 dikali 6, min 6. 0 kali 3 kan habis, ya, hilang lah gitu ya, nggak ada. Kemudian 0 kali 6 ini udah nggak ada juga ya. Kemudian 1 kali 3 jadi 3. Jadi hasilnya min 63. Jadi hasilnya ini tadi kan absisnya itu kebalikan, Y-nya tetap. Oke, ini dia. Jadi dia tetap 3 ya. 6-nya jadi min 6 ya. Oke, lanjut ke gambarnya. Ini perhatikan, kita buat. Nah, ini masih kita buat P.
63 tadi kan bayangan 63 ya. Oke, kita cerminkan ke semua Y kan, ini dia ke sini. Yes, inilah dia P aksennya min 63, jadi kan tetap ya, si Y nya yang berubah adalah kebalikannya si absisnya yang berubah, ordinate yang tetap. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, kita lanjut ke contoh 2 ya. Oke, contoh 2, tentukan bayangan dari segitiga ABC, yaitu si A 5 min 1, si B 3 min 6, dan C 1 min 2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, di sini saya buat Y-nya ini min ya, supaya langsung jadi, jangan nanti sini tetap aja nggak ada negatif gitu ya. Nanti kan lain latihan lain, contoh lain sama latihannya kan gitu nanti bahasannya kan. Tapi ini saya udah rubah kan minnya di sini dia. Nah, kalau yang tadi kan positif tetap sama positif ya. Oke, lanjut kita refleksikan ke sumbu Y. Ini macam mana nih penyelesaiannya? Bayangan dari segi 3 ABC adalah, jadi kita satu-satu kita punya si A nya dulu kita buat ya. Awalnya kan 5 min 1, kita cerminkan sumbu Y, maka hasilnya yang tadi kan bahasanya absisnya kebalikannya ya kan. Nah, ini kan 5 jadi min 5, kemudian ordinat kan tetap ya, tetap aja nih min 1 ini kan ya tetap, mudah ya. Oke, lanjut masuk yang B nya 3 min 6 nih, 3 min 6, sumbu Y kita cerminkan, yang berubah adalah kebalikannya itu si X, yaitu min 3 ya, si Y nya tetap kan, itu bahasa definisi tadi. Lanjut C 1 min 2 kita cerminkan ke sumbu Y, C aksennya ya min 1 min 2. Oke, saya maka di sini dapat secara aljabar, secara bentuk matriksnya ya, ingat aja tadi min 1 0 0 1 gitu ya. Nah, di sini kita perkaliannya, perhatikan ini si A aksennya ini berarti ya min 1 dikali 5, maka min 5, 0 kali min 1 nggak ada, udah selesai ya, kosong kita bilangnya. 0 kali 5 kosong juga, nggak bisa kita tuliskan. Nah, jatuh kali min 1 ya min 1 ini dia, jadi hasilnya min 1 min 5 sama ya. Oke, lanjut ya, ini dia B sama seperti tadi juga ya, min 1 kali 3, 0 kali min 6, 0 kali 3, 1 kali min 6, ini hasilnya. Ini 0 ini udah nggak ada lagi ya. Nah, jadi yang tinggal ini adalah min 3 sama min 6 ini dia. Oke, lanjut. C aksennya, X aksen ya ini tetap ya, jadi min 1 kali 1, karena dasarnya tadi min 1 0 0 1 kan gitu ya. Min 1 kali 1 min 1, 0 kali ini ya biasa nggak ada lagi, kita tulis ini ya. Kemudian 1 kali min 2, jadi hasilnya sama ya, ini ya min 1 min 2 untuk C nya, perhatikan tuh ya. Oke, lanjut. Nah, inilah grafik gambarannya. Jadi segitiga tadi kan ini si A 5 min 1, ini dia, kita misalkan 5 min 1 ini kan dari sini kita hitung. Kemudian si B nya kita hitung dari sini 3 ke bawah min 6 kan, ini kan Y negatif. Oke, si C nya 1 min 2, jadi ini C min 2 ke bawah kan negatif Y kan. Nah, mana bayangannya, kita cerminkan kan ke Y ini, sumbu Y ini, sumbu Y ya, maka kita buatlah. Nah, hasilnya seperti ini, udah tergambar ya, kita gariskan seperti ini. Nah, jadi apa kan, si A min 5 min 1, si B min 3 min 6, si C min 1 min 2. Jadi inilah dia gambaran apabila dicerminkan ke sumbu Y. Oke, saya yakin anak-anak bisa untuk mencerna pembelajaran tentang bayangan ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita buat ada lanjutannya, itu ada beberapa rumus refleksi untuk menentukan bayangan antara lain. Ini lanjutan bukan yang tadi ya, tapi yang keempat, refleksi terhadap garis Y, garis ya, bukan sumbu ya, garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Nah, bagaimana kita lihat ketentuannya, perhatikan. Untuk garis Y sama dengan X itu rumusnya PXY, ini kita garis tadi ya, kita cerminkan Y sama dengan X. Perhatikan hasilnya apa,
dibalik dia, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Simak nih, perhatikan dulu ya, jangan lupa, penting ini pedoman dulu ya. Ketika kita cerminkan ke garis Y sama dengan X, maka hasilnya X jadi Y, Y jadi X. Perhatikan ini. Oke, lanjut. Dalam bentuk matriks, nah ini pedomannya penting juga nih, karena ini membantu memudahkan menjawabnya. Garis Y sama dengan X, sedemikian X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0. Jadi pedoman di matriks ini penting. Kalau penting bingung di sini, pedoman matriksnya aja. 0, 1, 1, 0 itu dalam bentuk garis Y sama dengan X cerminannya ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya. Ini dia ya. Di sini kita buatlah gambarnya langsung. Saya buat X, Y. Ini dia contohnya. Di manakah garis Y, X tadi? Perhatikan. Nah, ini dia. Ini kan dia garis ya. Y sama dengan X. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi bagi dua ini ya. Potongan di tengah-tengah ini adalah dinamakan garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana apa kita bendanya kita lihat? Contohnya ini ya. Ini bendanya yaitu titik A, X, Y ini ya. Nah, kita cerminkan ke Y sama dengan X ini, cerminan ke sini berarti kan? Berarti simak. Iya, langsung nih dia ya. Jadi balik ya tadi Y, X. Kalau sini X, Y. Jadi hasilnya Y, X. Jadi ini ya. Dibalik ya. Kebalikannya posisi ya, bukan kebalikan dalam arti negatif tadi ya. Jadi posisinya ini berubah. Y jadi X, X jadi Y gitu ya. Oke, ini dah contoh gambarannya dalam untuk garis Y sama dengan X. Lanjut. Untuk garis Y sama dengan min X. Nah, ini bagaimana pula posisinya kita. Nah, ini gambarannya P bendanya X, Y ini ya. Kita cerminkan Y sama dengan min X. Hasilnya macam mana? Ya min Y, min X. Tetap dia terbalik tapi dikasih negatif. Ya, si X jadi Y, Y jadi X. Cuma ada negatifnya. Karena di sini posisi X-nya itu negatif. Oke, bagaimana bentuk dalam bentuk matriksnya? Nah, yang ini kan positif lah, jadi negatif nih. Jadi pedomannya ini penting dalam bentuk matriks. Jadi lihat ini ya, min ya, min ini positif ya. Jadi min. Maka hasilnya nanti kan negatif. Ingat tadi ya, X jadi Y jadi X. Nah, gambarannya macam mana? Kita lihat gambar sini, ini dia. Nah, di manakah yang dikatakan garis Y sama dengan min X? Perhatikan, inilah dia. Y sama dengan min X. Ini kan min kan? Si X kan positif. Kalau ini tadi kan positif sama positif. Nah, ini sini X-nya jadi negatif karena dari sini kan. Perhatikan tuh. Nah, bagaimana cara menggambar apanya? Perhatikan ini. Sini kan bendanya XY. Kita cerminkan ke Y sama dengan negatif Y sama dengan min X kan gitu. Kita cerminkan ini. Nah, inilah posisinya. Jadi negatif kan. Di situ kan ke bawah negatif Y. Ke sini kan negatif X. Jadi kan negatif. Cuman dibalik ya. Min X jadi Y, Y jadi X. Perhatikan ini. Ada memegang pedoman ini, saya yakin anak-anak bisa menjawab soal-soal ini. Oke, kita masuk ke latihannya. Jadi contoh untuk garis Y sama dengan X. Ini jadi contoh untuk garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan dari segitiga ABC, yaitu A65, B61, D C32, refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan itu ya. Penyelesaiannya perhatikan. Bayangan dari segitiga ABC adalah 65 tadi ya. Kita refleksikan ke garis Y sama dengan X. Tadi apa masalahnya? Kan tinggal rubah aja, X jadi Y, Y jadi X kan gitu ya. Jadi 65 jadi 56. Paham ya? Oke, lanjut. Garis titik B61 cerminkan Y sama dengan S, berarti 16 nih dia ya.
Mudah ya? Oke, lanjut. Masuk yang C-nya 32 ya kan? Kita refleksikan atau kita cerminkan. Jadi Y sama dengan X berarti 32 menjadi 23. Oke, dapat untuk segitiga ABC ya di situ ya. Jadi mudah untuk dipahami. Lanjut. Nah, untuk dalam bentuk matriksnya kan tadi 01 10 ya kan? Tidak ada negatif. Jadi udah bisa ya 56 di sini. Tadi kan 65 jadi 56. Ini ya. 0 kali 6 kan 0. 1 kali 5 5. 1 kali 6 6. 0 kali 5 0 jadi 56. Dari 65 tadi jadi 56. Bisa ya? Lanjut. Ini penting nih kalau kurang memaham di sini, kita masuk ke bentuk matriks saja karena ini udah ada pedomannya di situ ya. Nah, ini selanjutnya ini ya. 16 ini 1 kali 1 kali 6 jadi 16 ya. Oke, lanjut yang C sama tadi nih ya 16. Kemudian di sini tadi apa 32 0 kali 3 0 1 kali 2 2 1 kali 3 3 0 kali 2 0 hasilnya 23 dari 32 tadi ya. Oke, lanjut masuk kita ke gambarnya. Gambarnya kita perhatikan di sini X Y kita cermin tadi nih ya. X sama dengan Y. Benda ini di sini kita buat ya. Ini segitiga tadi ya. Bidang ya, bukan. Jadi A 65. Ini misalnya 65, kemudian B-nya 61. Ini angka 1 ya di sini maksudnya. Kemudian C-nya 32. Dari sini ngitungnya 1 2 3 itu maksudnya. 1 2 3. Lalu itu ke atasnya 2 Y-nya. Nah, ingat tadi ya pedomannya. Dibalik X Y Y X. Jadi perhatikanlah kalau kita lihat di sini gambaran bayangannya. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, hasilnya berapa si A? Berarti 56 kan 65 jadi 56. Kemudian B 61 jadi 16. Lanjut yang C-nya 32 jadi 23. Pas kan posisi ini. Inilah gambarannya. Mudah ya? Apa yakin anak-anak bisa untuk ini? Yang penting memahami tentang aturan yang tadi. Oke. Ya, kita lanjut ke contoh contoh untuk garis Y sama dengan min X. Tadi Y sama dengan X ya. Lanjut. Tentukan bayangan dari segitiga ABC. A 53, B 56 dan C 15. Refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X gitu ya, perhatikan. Nah, penyelesaian. Ingat pedoman tadi ya. Bayangan dari segitiga ABC adalah 53 tadi ya. Kita refleksikan ke garis Y min X. Hasilnya kan jadi kan negatif nih. Tapi dibalik ya. 53 jadi min 3 min 5. Perhatikan ya. Lanjut. 56 direfleksikan ke Y sama dengan min X. Itu 56 jadi min 6 min 5. Perhatikan itu tadi sesuai dengan aturan tadi. Yang C 15 kita refleksikan garis Y sama dengan min X. Berarti min 5 min 1. Oke. Mudah ya kalau diperhatikan. Nah, dalam bentuk matriksnya kan 0 min 1 min 1 0 itu ya. Ini pedomannya. Maka hasilnya sama kan min 3 min 5 min 3 min 5. Ini aja perkaliannya di sini ya. Lanjut, enggak usah panjang-panjang diterangkan, Bapak yakin anak-anak bisa ini. Nah, di sini dah min 6 min 5. Perhatikan ya, tadi balikan tadi ya. Min 6 posisi ya. Posisinya bukan balikan inverse-nya, maksudnya posisi si X sama si Y tadi ya. Min 6 min 5. Perhatikan. Lanjut yang C-nya. Kalau kita bilang tadi kan 15 jadi 51, tapi negatif ya, min 5 min 1. Oke, gambarannya macam mana? Inilah apa yang kita dapatkan. Nah, mana sih garis tadi nih? Nih. Ya, Y sama dengan min X. Nah, kita posisikan di sini lah segitiga tadi nih. Nah, mana dia titik-titiknya? Perhatikan. A, B, satu lagi mana C. Ini posisinya ya. Ini 5 3, ini dia posisi. Enggak saya buat garis-garis ini ya, garis-garis apa namanya itu, horizontal sama vertikalnya untuk menitikan ini. Enggak, ini hanya ilustrasi hitungan pas 5 3.
kemudian 56 ini kan, kemudian C sama dengan 15 ini ya, berarti seperti ini ya. Oke, lanjut. Bayangannya macam mana? Ini kan kita cerminkan si A, kita cerminkan ke Y sama dengan min X, ini dia. Kemudian si B kita cerminkan juga, lanjut si C kita cerminkan sini, maka hasilnya mana dia? Ya ini si A min 3 min 5. Ingat tadi kan, balikan posisi si X jadi Y jadi X kan, seperti itu dah. Yang si B seperti itu juga ya, 56 jadi 65 tapi negatif ya. Yang C gitu juga, 15 jadi 51 cuman jadi negatif. Inilah dia, perhatikan, inilah gambarnya apabila kita refleksikan Y ke Y sama dengan min X. Inilah hasilnya. Jadi bisa anak-anak membayangkan seperti inilah, nanti bisa kita buat menjawabnya ini. Ini bukan apa ya, tapi inilah bentuk dalam pencerminan, yaitu di garis Y kita sama dengan Y, ya apa ya, Y sama dengan min X. Oke, ini boleh panjang, ini boleh ya Pak, lanjutkan ini ya. Ya, ini ya. Tapi inilah, kalau di kemarin awalnya kan sumbu 0 ya. Nah, ini kita buat garis seperti ini, hampir sama dengan apa namanya, sumbu titik pusat ya, gitu ya. Jadi inilah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak yakin anak-anak bisa apabila mempelajari dengan baik-baik, mengamatinya dan mengikuti langkah-langkahnya dan memahami pedomannya ini. Oke, kita masuk ke latihan. Ya, kita masuk ke latihan. 1. Tentukan bayangan dari P63 direfleksikan terhadap sumbu Y. Udah ada contohnya ya. 2. Tentukan bayangan dari P-74 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, semua tidak ada yang beda sama contoh tadi. 3. Tentukan bayangan dari P19 direfleksikan terhadap garis Y. Kita buat garisnya itu min X ya, jadi Y itu min X. Jadi ini sumbu sumbu Y, ini garis Y dijadikan X, yang garis 1 Y jadi atau sama dengan min X. Itu udah ada contoh semua ya. Lanjut yang ke-4, tentukan bayangan dari ini bidang ya, ABCD sama yang kayak tadi ya, contoh-contoh 1, 2 tadi ya. Lanjut, tentukan bayangan dari ABC, ini hasil-hasilnya. Oke, cuman 5 soal aja. Bapak yakin anak bisa menjawab ini. Oke, dengan ini saya ucapkan untuk pembelajaran akhir ini ya, bukan pelajaran terakhir ya, maksudnya akhir pelajaran ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.